Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami, yaitu Muhammad Hatib. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan review keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 304 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6601 tahun 2022 tentang juknis pengelolaan BOS Rodatul Atfal atau RA dan BOS Madrasah tahun anggaran 2023. Kita langsung saja pada hal yang pokok yang langsung kita butuhkan dan kita akan kerjakan, terutama terkait dengan komponen apa saja yang akan dibelanjakan sesuai dengan juknis BOS tahun 2023. Baik teman-teman semua, mari kita lihat bersama, mari kita review ya tentang juknis BOS 2023 ini. Kita periksa di halaman tentang PPH ya, tentang perpajakan. Perpajakan ini sangat penting dan perlu kita pahami bersama ya, sesuai dengan juknis agar kita benar di dalam pengerjaan input data input data BOS, baik itu di rencana kerja anggaran madrasah maupun nanti di realisasi pengeluaran. Baik teman-teman, kewajiban perpajakan terkait dengan penggunaan dana BOP dan BOS, kita lihat PPH pasal 21 ya, sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor Per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, pemotongan PPh pasal 21 ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya misalkan madrasah mengadakan kegiatan workshop, kegiatan pembelajaran IKM. Nah, ini narasumber harus dikasih honor. Nah, honornya ini itu plus ditambah pajak ya. Itu dari pengelola madrasah. Honor plus pajak dari pengelola madrasah itu wajib diberikan kepada narasumber atau orang yang diberi tugas sebagai narasumber. Karena ini kewajiban madrasah sebagai pengelola untuk memberikan honor dan pajak ya. Nah, ini status wajib pajak dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, TK strip 0 artinya wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan, berarti bujangan. Ya, PTKP setahun 54 juta atau per bulannya kurang lebih 4.500.000. Kalau dihitung berarti 150.000 ya, 150.000. 150.000 per bulan. Ini per hari. Nah, wajib pajak tidak kawin punya satu tanggungan. Ini berarti bujang atau tidak kawin tapi memiliki tanggungan. Itu kurang lebih 4.875.000 sebulan atau setahun 58.500.000. Kurang lebih ya sekitar berapa ya? 160.000 lah ya, 162.500 per hari. Itu wajib pajak tidak kawin punya satu tanggungan.
Wajib pajak tidak kawin punya 2 tanggungan kurang lebih itu 5.250 atau setara sekitar ya 175 ribuan ya. Kalau 200 kan 6 juta ya sekitar 175 ribuan lah. Nah, kalau wajib pajak tidak kawin punya 3 tanggungan. Itu kurang lebih per bulan itu penghasilannya 5.625.000. Itu tidak kena pajak. Nah, wajib kawin tanpa tanggungan 4.875.000. Wajib pajak kawin, berarti belum punya tanggungan. Wajib pajak kawin punya 1 tanggungan. Itu 5.250 per bulan. Wajib pajak kawin punya 2 tanggungan. 5.625.000 per bulan. Wajib pajak kawin punya 3 ya, tanggungan itu 6 juta. Berarti orang kawin memiliki tanggungan 3 atau 3 anak lah, itu 6 juta. Itu tidak kena pajak, berarti sekitar 200.000 rupiah per hari ya. Nah, ini harus kita perhatikan di sini. Ini wajib kawin, penghasilan istri digabung penghasilan suami tanpa tanggungan sekitar 9 juta. Atau per hari sekitar 300 lebih ya. Sekitar 12.500 lah. Kalau digabung. Wajib kawin dan penghasilan istri digabung penghasilan suami satu tanggungan itu 9.750.000. Ini tinggal dibaca saja. Nah, ini PPh-nya. Penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta 5%. Di atas 50 juta 15%. Di atas 250 juta 20%, di atas 500 juta itu 30%. Jadi skema penghitungan PPh 21 non final itu kena pajak dikali tadi pajak sama dengan PPh pasal 21. Mungkin itu saja tentang terkait masalah perpajakan yang perlu kita perhatikan agar dalam input data atau pengisian di RKAM dan realisasi benar sesuai juknis agar kita semua selamat dunia dan akhirat ya. Nah, untuk pasal-pasal PPh 22, PPh pasal 23, mangga teman-teman silakan dilihat di juknis BOS ya, direview dengan seksama satu persatu huruf demi huruf agar kita lebih paham ya. Gitu. Baik teman-teman sekalian, terkait masalah perpajakan yang perlu diperhatikan. Nah, ini komponen-komponen yang pembelanjaan yang harus kita perhatikan di sini ya. Di sini ada beberapa item yang harus kita perhatikan. Ruang lingkup komponen penggunaan dana pertama komponen honor. Itu honor rutin. Penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan. Baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Nah, salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi. Itu honor output kegiatan diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah. Misalnya pelatih ekskul dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Jadi nggak usah di honor lagi kalau guru dari madrasah. Kecuali guru dari luar madrasah itu harus dipertimbangkan honornya karena ini masuk ke dalam kategori output ya, output honor output kegiatan. Nah, ini ada lagi honor operator IT. Utamakan bagi operator dari luar madrasah. Sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK internal madrasah sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja atau standar biaya. Tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada. Nah, kegiatan-kegiatan rutin kegiatan
dapat dibagi menjadi dua kriteria. Satu, kegiatan rutin, yang mana saja kegiatan rutin dilakukan secara rutin, belanja kebutuhan sehari-hari sebagai bahan persediaan, belanja operasional, ya, langganan daya jasa listrik, air, telepon, internet itu rutin, langganan koran, majalah, publikasi berkala itu rutin. Nah, non rutin itu mengacu pada hasil EDM. EDM-nya itu kalau diisi sesuai madrasah, keluhan madrasah atau kebutuhan madrasah, nanti akan timbul, akan terbit ya di RKAM. Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggara kegiatan inklusi kalau ada. Kebetulan kita nggak ada ya, Tenyolaya itu nggak ada. Nah, dalam hal perbaikan atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus. Nah, komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan ini RA, ini untuk RA ya. Nah, ruang lingkup detailnya untuk honor rutin GBPNS, satuan penghitungannya adalah per orang per bulan atau OB. Ini OB ya. Itu kalau honor rutin OB satuannya. Honor rutin mengacu pada huruf A ketentuan umum nomor 7 ya, atau lain dapat mempertimbangkan upah minimum ya kota atau kabupaten yang berlaku dengan membandingkan tersedia dana rasio antara belanja pegawai dan belanja kegiatan ya. Ini contoh-contohnya, ini bisa lah diperhatikan ya. Nah, ini yang contoh penghitungan honor rutin berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada link ini. Kita buka linknya ya. Linknya ini terkait penghitungan upah guru. Nah, ini mulai terbuka. Ini Excelnya, silakan dibaca. Ini patokannya ya. Ini patokan tentang honor ya. Ini harus diperhatikan dengan seksama. Ini patokannya ya. Lebih baik supaya mempermudah. Simpan di file Juknis atau BOS 2023 ya, supaya gampang di dalam pencarian. Nah, di sini udah. Baik teman, di sini tinggal isi aja sesuai kondisi di lapangan atau di sekolah Bapak Ibu ya. Misalkan contoh ini Diana Eka Putri, dia guru kelas, masa kerja 10 tahun, dia guru ya, skor 5 ya. Apakah pelatih? Tidak ya, skor 0. Guru mata pelajaran? Ya, tidak. Operator? Tidak. Ini otomatis ngeling ke sini ya. RKAM tidak, bendahara tidak. Ini di sini ada pembuat soal ya, berarti poin 1. Pengawas ujian 1. Nah, berarti panitia ujian ya. Kita periksa terus ke sini ya. Sini. Panitia ujian ya, proktor ya. Terus di sini masa kerja 10 tahun. Rekap skor. Terus tambahan 5, kegiatan 4, total beban 109, gaji masa kerja 900, tugas tambahan 50.000, kegiatan 16.000, total gaji beban kerja 66. Jadi total gaji sebulan 966.000, gaji setahun
berarti 11.592.000. Nah, begitu. Nah, ini statusnya kawin tapi nggak memiliki tanggungan, ya. PTKP setahun 58 juta, ya PTKP-nya. Berarti kan ini 11 juta, berarti dia tidak kena pajak, ya. PTKP sebulan kan segini 48, sedangkan PTKP sebulan 9. Penghasilan kena pajak setahun minus, berarti dia tidak kena pajak, ya. Ini PTKP sebulan ini, ya, sedangkan PTKP ya, setahun harus begini. Patokannya begini aja, kalau setahun nyampe nggak 5.800, ternyata ini nggak nyampe kan, ini 11.592.000, berarti dia tidak kena pajak, begitu, ya. Baik teman-teman, ya. Nah, honor rutin bagi tenaga kependidikan bukan PNS pada madrasah, ya. Yang tadi itu PNS, ya. Yang tadi PNS. Yang sekarang non PNS. Nah, kalau non PNS di sini dijelaskan honor bagi tenaga kependidikan yang sudah menerima honor rutin di madrasah, ini hampir sama, ya. Hampir sama. Dia wajib satminka, berarti minimal 24 GTM. Ini yang komponen yang apa? Tenaga kependidikan, administrasi, bendahara, pegawai perpustakaan, penjaga, satpam, petugas kebersihan, operator, pengelola keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS. Ini dapat apa namanya, honor. Ini silakan link ini dibuka. Nah, ini, ya. Ini sama yang tadi, ya. Sama yang tadi, tapi kita tetap harus diperhatikan. Ini acuannya seperti ini. Kalau insya Allah mengacu pada ini, kita aman lah. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Honor rutin GBPNS sertifikasi pada madrasah bisa diberikan dengan memperhatikan prinsip pemerkatan berkeadilan dan mempertimbangkan beban kerja setiap GBPNS dan kemampuan keuangan madrasah. Ini prinsipnya. Bisa diberikan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, berkeadilan, dan mempertimbangkan. Kalau muridnya banyak, dan otomatis dana bosnya juga banyak, itu bisa honor rutin PNS yang sertifikasi dikasih, ya. Kalau misalkan muridnya sedikit, ya agak repot juga, gitu kan. Nah, struktur kepanitiaan dan besaran honor mengacu pada standar biaya masukan atau SBM. Nah, kegiatan pembelajaran, kegiatan evaluasi pembelajaran, kegiatan pengembangan potensi siswa, kegiatan pengembangan profesi guru, kegiatan PPDB, kegiatan bersama, tengah semester, penilaian harian, tidak boleh dibelanjakan. PTS, ya, tidak boleh dibelanjakan PTS, ya.
Yang tidak boleh dibelanjakan penilaian tengah semester dan penilaian harian. Ini nggak boleh. Yang boleh dibelanjakan adalah kegiatan pembelajaran. Penilaian tengah semester nggak boleh, penilaian harian juga nggak boleh. Nah, sumber dari dalam madrasah dan dalam Kementerian Agama juga tidak boleh dikasih, ya, tidak boleh dibelanjakan. Honor lainnya, honor koreksi dan penilaian itu tidak boleh. Dan koreksi ujian juga nggak boleh. Honor penyusunan soal, honor penyusunan penilaian, PAS, PAT, ya, PTS atau harian itu tidak boleh. Operator ASN diperbolehkan jika ada SBM. Ini honor operator, tidak boleh operator PNS, ya. Kalau non PNS silakan. Diperbolehkan jika ada di SBM, ada, ya. Kegiatan rutin itu pemeliharaan dalam rangka menjaga kualitas aset tetap. Kegiatan rutin diantaranya yaitu operasional perkantoran, bahan habis pakai, langganan daya jasa air, ya, pemeliharaan mesin, bangunan, kendaraan dinas, sarana prasarana, kebutuhan rapat rutin, kegiatan rutin, transportasi dalam rangka pembelian barang, pengadaan jasa, website madrasah. Nah, yang tidak bolehnya adalah pembangunan ruang kelas atau RKB, itu nggak boleh. Kedua, pembangunan perpustakaan baru itu tidak boleh. Nah, yang non rutin, pemulihan rusak ringan atau kegiatan peningkatan kualitas madrasah itu non rutin. Di antaranya peralatan dan mesin baru sesuai kemampuan dan kebutuhan madrasah, bangunan, toilet, WC juga sama, buku khusus buku agama dan keagamaan yang sudah dinilai oleh Puslitbang atau Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi atau Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sarana prasarana lainnya seperti pemasang listrik, pembelian genset, dukungan transformasi digital, sewa peralatan mesin, kendaraan, bangunan dan gedung, pemeliharaan bangunan ini diperbolehkan, ya. Yang tidak diboleh belanjakan ini nggak ada. Ini yang boleh, ya. Itu saja. Nah, larangannya ini dana bos tidak boleh disimpan dengan maksud digunakan, ya, di rekening pribadi, pinjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak atau untuk pelaporan keuangan BOP dan BOS atau software sejenis, ya. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah, membeli pakaian seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi bukan inventaris, digunakan untuk rehab sedang dan berat boleh, ya, hanya rehab ringan. Digunakan untuk rehab sarana prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat. Membangun gedung atau ruangan baru, membeli lembar kerja siswa FKS tidak boleh. Membeli lembar kerja siswa itu tidak boleh, ya. Membeli saham tidak boleh. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan Hari Besar Nasional PHBI itu tidak boleh dari dana bos. Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan tidak boleh. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lainnya, ya. Nah, itu saja mungkin info dari kami, mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penginputan rencana kerja anggaran madrasah sekaligus realisasi pengeluaran belanja madrasah, ya. Nah, untuk penetapan harga perkiraan dikecualikan nilai paling banyak 10 juta, ya. Kepala madrasah dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan harga perkiraan. Nah, di sini tinggal dibaca aja jumlahnya satu tuntas supaya kita paham.
bukti pembelian lain untuk pengadaan dengan nilai paling banyak itu 10 juta. Kwitansi pembayaran untuk pengadaan dengan nilai paling banyak 50 juta. Ini bukti pengadaan. Ya. Ini silakan baca aja juknisnya ya. Pembukuan dan pelaporan BOP, pembukuan dan pelaporan BOS harus memperhatikan hal-hal berikut uraian. Pembukuan BOS, semua transaksi harus tercatat penerimaan dan pengeluaran. Menggunakan komputer, menggunakan aplikasi RKAM bagi masyarakat negeri atau swasta yang telah mengikuti BIMTEK. Ditulis tangan, itu larangannya tulis tangan, diisi dengan resi jika penerima dana BOP dan BOS meskipun dia merasa sudah mulai tapi dana BOP dan BOS belum cair. Tidak boleh catat dalam pembukuan. Ya. Diisi dengan realisasi jika belum menerima dana BOS, meskipun kegiatan madrasah sudah mulai, tapi dalam dana BOS belum cair, tidak boleh dicatat dalam pembukuan. Kalau belum cair, jadi setelah cair ya, dicatat pembukuan. Semua pembukuan dan dokumen pendukung wajib diarsipkan. Jika pada akhir tahun anggaran 31 Desember masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara, ya, baik bagi madrasah negeri maupun swasta. Pengambilan dana disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Dana tunai menjadi tanggung jawab kepala madrasah dan bendahara terkait keamanan penyimpanannya. Selain tercatat di buku kas umum, transaksi tunai juga harus dicatat dalam buku pembantu kas tunai. Sisa saldo pada kas akhir tahun anggaran dana BOS wajib disetorkan ke kas negara kalau ada sisa ya. Ini tinggal dibaca arsip-arsip di sini ya. Ini lengkap sudah. Itu saja mungkin ya. Ini bukti-bukti juga harus ada, bukti-bukti pengeluaran. Tadi pajakan udah singgung ya. Jadi pajak itu 4.500.000 per bulan. Itu kena pajak jika dia tidak kawin sampai tahunan. Ada juga 4 juta apalagi. Ini bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot. Nah, ini sebagai acuan. Supaya ya, ini sebagai acuan. Baik, itu saja mungkin. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bisa dipahami ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.